ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat sore semua. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang sudah boleh datang memenuhi undangan kami di tempat ini, juga kepada hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir dalam ibadah Natal Persekutuan yang diprakasarai oleh keluarga Kaunang Rarantah. Puji bagi nama Tuhan, biar kita merasakan suasana Natal bukan hanya kita rayakan, tetapi kita benar-benar rasakan kuasa Natal itu sendiri, di mana Tuhan yang sudah datang, Dia juga akan mengubahkan kehidupan kita untuk bisa menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Puji bagi nama Tuhan. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama ialah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ialah sambutan dari keluarga, yang ketiga ialah ibadah, yang keempat istirahat, dalam hal ini jamuan kasih, dan yang terakhir selesai atau acara di tangan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari keluarga pada yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan sambutan. Saya beri kesempatan. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan bagi kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore semuanya. Saya atas nama keluarga besar Kaunang Rarantah tidak lupa menyampaikan juga selamat merayakan Natal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi kita semua. Ucapan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepada kami keluarga besar Kaunang Rarantah, mulai dari orang tua kami yang masih ada. Dulu pada waktu orang tua kami masih lengkap, kami sempat juga mengadakan kebaktian semacam ini, dan beberapa wajah yang masih bisa sempat saya kenal ada di sini pada petang ini. Saya berterima kasih. Sekarang tinggal Mama. Saya selalu bilang kepada Mama, banyak sembahyang supaya diberi sehat umur panjang, tetap setia dalam sistem penggembalaan, karena hanya itu yang bisa membawa kita untuk mengalami penyucian yang berkesinambungan dalam sistem penggembalaan. Dan puji Tuhan, setelah pandemi lebih kurang 2 tahun ini kita tidak bisa kumpul. Ucapan syukur kepada Tuhan, hari ini tanggal 27 ini kami sekeluarga, keluarga besar Kaunang Rarantah bisa berkumpul dan bisa diperkenan untuk mengundang Bapak Ibu dalam kebaktian Natal Persekutuan ini. Kita berdoa kiranya ini bukan suatu kumpulan biasa, tetapi kumpulan yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara kami, kakak adik, ipar, ponakan, cucu yang juga boleh hadir pada hari ini. Semua kreativitas, semua pengorbanan, prakarsa, semua sudah dilakukan demi terwujudnya kebaktian ini. Tuhan kiranya memberkati doa saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan hanya prakarsa, tetapi kelak kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Puji Tuhan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kami. Kita berdoa kiranya dalam ibadah ini kita memandang Yesus yang sudah pernah datang pertama kali ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Artinya dosa manusia siapapun yang percaya kepadanya sudah diselesaikan. Dosa masa lalu,
dosa masa sekarang, bahkan dosa yang akan datang pun dapat diberi atau dicegah oleh Tuhan untuk tidak menguasai kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Karena kuasa penebusan Tuhan itu menjangkau kita pada masa lalu kita, menjangkau masa sekarang, bahkan menjangkau masa yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Demikianlah sambutan kami atas nama keluarga besar Kaunang Raranta, sekali lagi menyampaikan selamat hari Natal. Kiranya kasih karunia Tuhan dari surga dicurahkan berlimpah-limpah sehingga kita berbahagia senantiasa. Puji Tuhan. Saya kembalikan mimbar ini kepada pembawa acara untuk melanjutkan dalam fase yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan melangkah pada acara yang ketiga, yaitu ibadah. Untuk memulaikan ibadah pelayanan kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 58. Kaulah Tuhanku. Nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala dari Toaro untuk membuka ibadah pelayanan kita. Dengan hormat saya sebut Bapak Pendeta Rama untuk membuka ibadah kita dalam doa. Kaulah Tuhan. Kehidupan kami hanya bisa menyembah pribadi-Mu Tuhan. Sebab sungguh-sungguh kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terutama kehidupan kami hidup di zaman akhir ini Tuhan, di mana dosa-dosa yang Engkau sudah perdamaikan dahulu Tuhan, kehidupan kami bisa melihat perkembangannya sekarang Tuhan. Sungguh-sungguh kehidupan kami tidak mampu Tuhan
tanpa kekuatan firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami, sungguh-sungguh kami hanya bisa mengarah kepada kehancuran dan kebinasaan bersama dengan dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, di dalam kehidupan kami merayakan Natal, kehidupan kami selalu membutuhkan kehadiran-Mu sebagai imam besar, sebagai Mesias yang akan datang kembali pada kali yang kedua, di mana Engkau akan kembali di dalam kemuliaan-Mu sebagai Raja di atas segala raja. Itulah yang kami nantikan. Itulah sebabnya Tuhan, dalam ibadah perayaan Natal, keluarga besar di tempat ini Tuhan, kehidupan kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami boleh merasakan kuasa ibadah, kuasa penyucian. Itulah yang kami butuhkan Tuhan. Sungguh-sungguh di hari-hari yang terakhir ini, biarlah Engkau arahkan kehidupan kami lewat kekuatan ketajaman firman-Mu yang mampu untuk mengarahkan kehidupan kami masuk di dalam kesempurnaan bersama dengan Engkau. Itulah sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, agar sungguh-sungguh kehidupan kami boleh mengalami kuasa ibadah, kuasa penyucian, sehingga kehidupan kami kembali tidak akan sia-sia. Sungguh-sungguh kehidupan kami bisa merasakan pekerjaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan juga Tuhan, undangan-undangan yang mungkin masih di dalam rumah mereka dalam perjalanan, Engkau hentar tibakan di tempat ini dengan penuh selamat, sehingga kehidupan kami dapat senantiasa memuji, mempermuliakan Engkau. Bahkan juga persekutuan-persekutuan yang bersamaan dengan kehidupan kami juga Engkau memberkati, sehingga kehidupan kami boleh merasakan kekuatan firman yang mengarahkan kami untuk masuk kepada kesatuan tubuh yang sempurna. Di dalamnya kehidupan kami layak ada bersama dengan Engkau. Namun di saat kehidupan kami mau bersekutu dengan Engkau, kami tahu kuasa-kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam dengan berbagai macam gangguannya, mau mengganggu hati kami, pikiran, pandangan, perasaan kami, dalam bentuk apapun juga pekerjaannya. Sehati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk menghalau, menghancurkan semua pekerjaan iblis itu, yaitu dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa memberi kemenangan bagi kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama mempermuliakan Engkau. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, pelayan-pelayan yang mengambil bagian, dari pemimpin puji-pujian, bahkan juga singer, pemain musik, bahkan juga kami memuji, mempermuliakan Engkau. Tepukan tangan kami, bibir mulut kami memuji Engkau. Urapi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sampai kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Engkau taruh perkataan yang benar Tuhan, perkataan yang tajam bagi kehidupan kami, terutama menghadapi hari-hari yang terakhir ini, agar sungguh-sungguh kehidupan kami disucikan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami alaskan doa kami dan kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala di dalam ibadah pelayanan kami saat sore hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, tiada nama lain di bumi. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwaku. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidupku. Tiada nama lain, haleluya. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwaku. Hanya nama Yesus, nama
yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa-dosa, sehingga kita akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam rencana Tuhan. Dia sudah terangkat ke surga, tetapi dia akan datang kembali untuk menjemput kehidupan yang sudah siap sedia menyambut kedatangannya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami. Nyanyian rohani 242. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Mari bersama kita bagi beri. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Kaunang Raranta untuk mempersembahkan pujiannya. Sambil kita persilakan pujian ini, kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 399, nyanyi Glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Ya, agak. Oh
Puji bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian yang sudah dipersembahkan. Biarlah pujian ini menjadi ingatan kepada kita, supaya kita tetap menjaga hidup kita, hati kita, untuk tetap satu hati, tetap menjaga jangan sampai ada iri hati atau perselisihan antara kita, terutama dalam nikah, buah nikah, supaya saat Yesus datang kembali kedua kali, kita bersama keluarga kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Dan tidak ada yang tertinggal binasa, tetapi kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah lewat pekerjaan firman Tuhan itu yang akan mampu mempersatukan kita, untuk menyucikan setiap hidup kita, mengubahkan kita sampai kita menjadi sama sempurna seperti Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 247. Sudahkah kita siap sedia? syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran dan penyembahan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, lewat kekuatan sehat dan panjang umur sampai di ujung tahun 2022 ini. Sudah begitu banyak kami menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kami merindu Tuhan membawa kami terus pada rencana yang agung, yaitu suatu kehidupan yang layak, umat yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu
kedua kali. Waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Tanda-tanda kedatangan sudah dinyatakan, mulai tanda jasmani, kegoncangan di segala bidang, kegoncangan di alam semesta yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan manusia, kepandaian, kekayaan, kedudukan manusia. Dan tanda jasmani dapat diperlihatkan kepada semua orang, tetapi ada tanda spesial. Itulah pembukaan firman yang semakin deras dibukakan. Ini tanda khusus untuk orang-orang pilihan Allah, untuk menyucikan dan mempersiapkan kami semua menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Sebab itu petang ini berkenanlah Tuhan membukakan rahasia firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengikut Engkau sampai garis akhir, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Dan urapilah kami semua menjadi hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, jelas dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayangnya Tuhan. Biarlah firman Roh Kudus dan kasih Tuhan petang ini adalah kenyataan benar-benar Yesus Kristus di tengah-tengah kami, dengan tangan yang terulur dari surga untuk menopang, menyokong, menjamah kami melakukan mujizat dan keajaiban Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah ragu kepadamu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sempat ada bersama-sama hadir pada petang ini, juga yang mengikuti kebaktian ini secara virtual, siaran tunda lewat Facebook, lewat YouTube dan lain-lain. Tuhan urapi, Tuh mampu mendengar firman, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai kami terasa hidup oleh firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menghidupi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan mau mengganggu kami lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, roh tidak percaya akan firman, roh kurang ajar dan lain-lain, kami usir pergi dalam nama Yesus. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kan, silakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bersama juga bapak-bapak hamba Tuhan, bapak gembala sidang yang sempat hadir bersama dengan kami pada petang hari ini, juga bagi bapak ibu yang mengikuti kebaktian ini secara virtual lewat siaran tunda. Bersama istri saya sampaikan kepada kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Saya sudah tidak perlu memperkenalkan lagi diri saya, karena sudah banyak yang kenal saya di sini. Bapak Ibu adalah keluarga besar kami di kampung Matia Lemba, Pancasila, ada orang tua kami di sana, juga di Jumpu Dago ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Ponakan-ponakan juga dari Landumor juga bersama cucu juga sudah ada. Mudah-mudahan begini sudah banyak cucu Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita lanjut. Kita akan membaca tema Natal kita pada Injil Matius pasal 1 ayat 21. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, di dalam Injil Matius kita dapat menjumpai ada 4 mimpi. Sebenarnya ada 5 ya, tapi 4 mimpi. Mimpi yang pertama sampai yang keempat itu mimpi yang dinyatakan kepada Yusuf. Yang pertama, Yusuf hendak menceraikan atau hendak memisahkan diri, menceraikan Maria. Mimpi yang kedua diperingatkan untuk pergi ke Mesir. Mimpi ketiga sampai dia kembali sampai ke Nazaret, itu 4 kali itu. Kemudian mimpi yang kelima, mimpinya orang Majus.
diperingatkan oleh mimpi. Tapi jangan dipakai pegangan ya. Mimpi ini juga sekarang ini banyak orang-orang tertentu yang berkanjang pada penglihatan yang tidak jelas. Sedikit-sedikit mimpi, sedikit-sedikit mimpi. Saya mimpi tadi malam, katanya kamu begini-begini. Kalau bukan dari Tuhan jangan main-main. Suatu waktu ada sidang Jumat yang ketakutan setengah mati. Jadi didatangi oleh dua orang suami istri. Bukan suami istri. Dia datang, saya sudah berapa kali mimpikan kamu mau celaka. Ketakutan. Untung pada waktu yang tidak begitu lama kami datang membesuk keluarga itu, dan kemudian saya terangkan dan kemudian saya doakan. Jadi jangan berkanjang pada, kalau bukan dari Tuhan ya. Kalau ada orang kata saya mimpi, lihat hidupnya seperti Yusuf atau tidak. Kalau hidupnya tidak jelas rohaninya, mimpi berarti mimpi dari setan, belum tentu itu. Baik, jadi inti daripada pemberitaan firman Tuhan petang ini adalah kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia, yang kita rayakan setiap tahun, yang kita sebut dengan istilah Natal. Kalau ditanya apa pengertian Natal, macam-macam. Merayakan kelahiran Yesus ke dunia, betul. Menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia, betul. Saya tambah sekarang dari banyak pengertian itu. Natal adalah suatu peristiwa terbesar. Natal adalah suatu peristiwa terbesar di sepanjang kehidupan manusia. Bahkan terbesar, lebih besar daripada peristiwa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Saya ulangi, Natal adalah peristiwa terbesar di sepanjang sejarah hidup manusia di muka bumi ini. Bahkan lebih besar dari kisah atau penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi dan segala isinya hanya ditulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan sampai ayat 31. Jadi cuma 31 ayat. Maka riwayat langit dan bumi dan segala isinya sudah selesai. Yang kedua, caranya Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan hanya mengucapkan firman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang-binatang, hewan-hewan dan lain sebagainya. Kecuali satu, waktu menciptakan manusia, Tuhan datang mengambil debu. Betul ya? Betul ya? Nah, mengambil debu lalu menciptakan manusia seturut rupa dan gambar Tuhan. Sesudah. Tetapi Natal, nah ini Natal, peristiwa terbesar di mana Tuhan Elohim Yesus, pencipta serwa sekalian alam, menanggalkan seluruh atribut kealahannya di surga. Dia datang menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Sebab itu tidak ada peristiwa yang terbesar selain Natal, kecuali nanti sesudah Natal Yesus sudah lahir, sudah mati, bangkit, naik ke surga. Kita menunggu peristiwa terbesar yang terakhir, yaitu kedatangannya kedua kali, yang waktunya sudah dekat, sudah diambang itu. Kalau saya mengatakan seperti ini, apakah kita percaya kedatangan Tuhan sudah dekat? Percaya? Percayalah, karena Alkitab mengatakan demikian. Baik, saya bicara Natal dulu. Jadi Natal adalah peristiwa terbesar, lebih besar dari peristiwa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa? Karena Sang Pencipta sendiri harus turun dari surga, menanggalkan seluruh atribut kealahannya yang serba maha, ditanggalkan di surga. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11.
Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, dia sudah merendahkan diri, bahkan dan taat sampai mati di kayu salib. Sampai di situ cukup dulu. Jadi Natal adalah peristiwa terbesar karena Sang Pencipta harus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia sampai mati di kayu salib. Sekarang berhenti menggunakan istilah menjelma. Tuhan tidak menjelma. Menjelma itu dalam kamus bahasa Indonesia itu jadi-jadian. Jadi seumpama setan menjelma jadi ayam, tiba-tiba jadi pohon, itu menjelma namanya. Kalau Tuhan Yesus tidak, dia datang menjadi serupa dengan manusia. Pertanyaannya, kenapa Yesus menjadi manusia lewat kandungan? Dikandung oleh perawan Maria. Sebab untuk mengejar dosa manusia yang sudah terjadi sejak dari dalam kandungan ibu. Makanya Yesus lahir lewat jalur kandungan untuk mengejar dosa manusia yang sudah terjadi sejak dalam kandungan ibu. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Laki perempuan, maaf, sebelum jadi ayah dan ibu itu bertemu dalam nafsu daging. Maafkan kalau saya menyatakan ini, maka dari itu nikah kita harus kita perhatikan kebenarannya, kesuciannya, dan keutuhannya, supaya tidak merembet kepada keturunan kita. Pada suatu waktu suami istri dengan tangisan yang sangat sedih datang ke rumah Tuhan, menyampaikan keluhannya yang begitu dalam. Saya tanya, apa yang terjadi Bapak, Ibu? Tolong Om doakan, Pak Gembala doakan kami, sebab anak kami 1, 2, bahkan yang ketiga gadis. Semua yang terakhir ini adalah mengandung di luar nikah. Oh iya, baik, sedih sekali. Walaupun bertanggung jawab, tapi ya. Saya cuma tanya satu saja, mohon jawab dengan jujur. Dulu Bapak dan Ibu sebelum sah sebagai suami istri, apakah sudah seperti itu? Iyalah itu. Jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mengingatkan dosa supaya diselesaikan. Sudah minta ampun sama orang tua? Belum. Kepada anak juga belum jujur. Nah, kalau begitu ayo. Sekarang saya doakan sesudah itu kembali, untung orang tuanya masih hidup, berkatalah jujur. Sesudah itu anak yang keempat ditolong Tuhan semua. Hati-hati lagi ya, saya tidak menuduh, tapi ini pengalaman sebagai seorang hamba Tuhan. Mazmur 51 ayatnya yang ke-5 dan juga sampai ayatnya, silakan ayatnya ke-5 dulu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, ya, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, ya, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, perhatikan, dalam kesalahan aku diperenakan, ya, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku dikandung oleh ibuku. Makanya Yesus datang dari sorga ke dunia
bukan menjelma, tapi menjadi sama dengan manusia lewat jalur kandungan, untuk mengejar dosa manusia yang sudah terjadi di dalam sejak dari dalam kandungan. Petang ini Natal ini bahagia, sebab itu banyak orang kalau diajak merayakan Natal itu banyak yang sumut-sumut, jemaat Tuhan sumut-sumut, Natal lagi, mau korban ini lagi, mau ini, sungut-sungut. Tapi kalau untuk yang lain tidak sungut-sungut. Tapi coba kalau untuk kebaktian di gereja, mengadakan kebaktian persekutuan yang harus berkorban, sungut-sungut, marah-marah. Tapi kalau untuk beli yang lain tidak sungut-sungut. Sebab ternyata orang seperti ini belum mengalami apa yang disebut dengan kuasa Tuhan lewat Natal. Saya sendiri menjadi Kristen sejak tahun 79. Waktu itu masih kanak-kanak, ya sekitar umur 7-8 tahun. Kemudian sekarang saya sudah umur masuk 52 tahun. Berarti sudah lebih dari 40 kali saya merayakan Natal, dan khotbah yang saya dengar dari waktu ke waktu ya begitu-begitu, perihal seputar kelahiran Yesus, turnai-turnai, safari-safari Natal, semuanya baik-baik saja, hanya dikemas lebih modern atau lebih kreatif untuk mengurangi kejenuhan. Tetapi pertanyaan kita adalah, apa benar Natal yang sudah kita rayakan berkali-kali ini, adakah kuasa Natal Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam Natal itu kita dapat rasakan? Di dalam Matius tadi pasal 1 ayat 21, dia akan memberikan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yang pertama, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jawab dalam hati, apakah sesudah kita merayakan Natal berkali-kali ini, sudahkah kita diselamatkan oleh nama Yesus atau belum? Tidak usah dijawab dulu, jawab dalam hati sendiri-sendiri. Kalau sudah diselamatkan, berarti kita bahagia. Sebab itu kalau sudah diselamatkan, diajak merayakan Natal, pasti tidak bersungut-sungut. Tidak perlu menggelar bazar, tidak perlu jual RW, tidak perlu jual sate, karena Yesus sudah berkorban segala-galanya. Sekarang kita sudah diselamatkan. Berapa harga keselamatan itu? Tak ternilai, bukan? Tak ternilai, bukan? Tak ternilai. Lalu kalau sekarang kita berkorban untuk merayakan Natal, apakah sebanding dengan karya penyelamatan Tuhan? Tidak sebanding. Harus sadar. Harus sadar. Suatu waktu ada yang jual RW ke saya. Saya tanya dengan kalender. Saya tanya untuk apa? Untuk perayaan Natal. Boleh saya ke jemaat-jemaat? Tak boleh. Udah, saya kasih saja. Bawa pulang RW-nya sama, tapi saya berikan penjelasan dulu. Pernahkah saudara anaknya ulang tahun, pergi sama tetangga, jalan les, minta sumbangan? Apakah ada di sini? Anaknya ulang tahun lalu pergi ke... Tidak tahu. Tapi kenapa kita merayakan kedatangan Tuhan pertama kali yang peristiwanya terhebat itu? Kita justru carikan lewat jual RW. Ini suatu hal yang tidak pantas, dan paradigma ini harus diselesaikan tuntas di hadapan Tuhan. Mari kita berkorban sesuai dengan kegerakan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam setiap kebaktian Natal, bukan sombong kan? Saya bilang sama jemaat Tuhan yang saya layani, siapa yang tidak digerakkan untuk berkorban dilarang berkorban. Siapa yang tidak digerakkan, hanya yang digerakkan Tuhan saja silakan berkorban. Yang tidak digerakkan atau belum digerakkan dilarang berkorban. Dan selama saya melayani, puji Tuhan, Tuhan begitu berbuat ajaib. Ada juga yang tidak berkorban tapi cerewetnya minta ampun.
Sudah tidak berkorban, cerewetnya minta ampun. Kritik sana, kritik sini, kritik situ, tapi tidak berkorban. Ini yang harus diselesaikan. Baik. Jadi nama yang disebut di sini namanya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saudara jangan main-main dengan nama Yesus. Nama ini luar biasa. Amin. Banyak orang yang mencoba mengkaburkan nama Yesus, tapi tidak dapat membuktikannya. Sebab nama Yesus nama yang dari surga. Betul? Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dalam Injil Lukas pasal 1 tersebut, kau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dalam kau menamai dia Yesus, namanya dari surga itu. Kalau dalam bahasa asli itu Yosua Amasya, itu Yesus Kristus. Ada yang mengatakan, oh Yesus itu bukan Yesus sebenarnya, yang mati itu bukan Yesus, itu diserupakan. Enggak, Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang sudah pernah lahir lewat kandungan perempuan Maria. Bahkan dia Yesus yang sudah pernah mati dan bangkit pada hari ketiga, dan dia naik ke surga. Sekarang di surga dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita semuanya. Kalau sudah rampung, dia pasti datang kembali kedua kali. Apakah Bapak Ibu percaya hal ini? Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 tersebut. Sudah ya? Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Baca dengan tegas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada dalam siapapun juga Selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Dia Yesus. Terus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, selain nama Yesus. Dan kita tidak perlu takut menyerukan nama Yesus. Kemarin pada lembaran saya bilang, kalau di rumah makan contohnya, di rumah makan dihidangkan makan, tengok dulu kiri kanan, atau menghormati piring. Ini kan cipta selesai katakan. Bukan jika saya suruh, terima kasih Tuhan, saya sudah menerima berkat dalam nama Yesus. Bukan begitu. Tapi seringkali kita di muka umum, kita menjadi orang yang takut menyerukan nama Yesus. Pada suatu waktu saya dengan istri dalam suatu penerbangan dari Kasigunju ke Makassar, terjadi turbulens karena cuaca buruk. Semua orang telah ketakutan, benar-benar seperti patah itu pesawat. Dan saya hanya berseru, Yesus, kami adalah hamba-Mu. Yesus, tolong kami. Yesus, tolong kami. Dan betul, Tuhan tolong. Dan tentang ini nama Yesus, kalau kita seru, nama itu berkuasa. Bukan hanya untuk menyelamatkan saja, tapi menyucikan dan menyempurnakan kita. Tadi di bawah kolong langit tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Ada 3 alasan mengapa Tuhan harus datang ke dunia Natal. Ada 3 alasan. Nomor 1, Roma 6:23. Yuk, sudah di beberapa kali dibaca kami. Roma 6:23. Alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini pertama kali atau Natal. Yuk. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, manusia dengan segala keadaannya yang berdosa, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa. Jadi Tuhan tahu upah dosa ialah maut atau kematian. Maka itu jangan main-main dengan dosa. Dosa itu bukan suatu permainan, Bapak Ibu ya. Saya sampaikan dalam nama Yesus, jangan pernah percaya kalau ada yang mengatakan
dusta hitam, dusta putih, supaya tidak dimarah sama istri. Om, kalau terlalu jujur istri pasti marah-marah. Jadi harus bengkok-bengkok. Kalau suami ya harus sedikit pak bohong, bohong demi kebaikan, itu boleh Om. Mana ayatnya saya bilang? Kalau semua manusia jujur Om bakal air terus. Justru kalau jujur aku sayang. Ayo, betul atau tidak? Yang tidak pernah jujur pasti bilang enggak. Buktinya saya jujur berkelahi terus. Kenapa? Sebab sudah awalnya salah. Perhatikan ya, Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-9. Pada waktu mau menikah, dengar baik-baik ya. Ada yang kaum muda di sini? Nah, yang kalau dari kaum muda ya saya bicara kepada kaum yang sudah menikah. Kalau dari kaum muda, dengarkan kaum muda. Laki dan perempuan diciptakan lengkap dengan berkatnya. Berkat laki-laki, berkat perempuan itu diberi oleh Tuhan. Begitu manusia dilahirkan ke dunia dengan jenis kelamin yang berbeda, Tuhan lengkapi berkat. Begitu laki dan perempuan menikah, berkatnya pasti double. Pasti double. Pertanyaannya kenapa sekarang sudah menikah berkatnya tidak double? Pasti ada yang tidak beres ya. Suami menyalahkan gara-gara saya kawin dengan kamu. Sohe. Dulu waktu bujang kita pergi kebun 20 hektar. Begitu saya kawin dengan Ngana tinggal 1 hektar. Bagaimana penjudi? Perempuan juga bilang, sebelum saya kawin dengan kamu, calon saya artis. Gara-gara saya kawin dengan kamu, biar babi 1 ekor tidak bisa dibeli. Laki-laki sohe. Nah ini, mari Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 9 ya. Ayo. Berdua lebih baik daripada seorang diri ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi jangan pernah di rumah selalu bilang soe-soe ya. Natal 2022 ini akhir itu. Kalau belum dapat berkat double, sekarang cari penyebabnya. Cari penyebabnya. Kenapa tidak double? Kenapa begitu? Kami hamba Tuhan juga begitu. Oh, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya tidak berhenti-berhentinya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada ibu mertua, bapak mertua almarhum. Saya sudah diberikan mempelai terima bersih, yang melahirkan mama, yang menyusui, membesarkan, cebok-cebok, bersihkan mama. Aku terima bersih. Yo, menantu-menantu, coba punya pikiran-pikiran seperti tidak? Baru mau kasih saja mertuanya 100.000 ngomelnya 2 hari. Coba kedua belah pihak ya. Baik menantu perempuan, menantu laki-laki. Sudah pernah kita membalas budi kepada mertua kita atau orang tua kandung kita yang sudah melahirkan, membesarkan kita? Hari ini masih dalam pergumulan orang tua saya laki-laki sakit stroke. Saya belum bisa merasa apa-apa. Pada bapak mertua, bapak saya sudah almarhum, dengan setia saya datangi sebulan atau 3 minggu sekali. Menjelang beliau pergi, beberapa kali dia bilang, kalau papa nanti mau pergi sama Tuhan Yesus, antarakan deh. Saya bilang, iya pak. Iya, saya punya kenangan yang indah sekali, banyak, tapi belum setara dengan pengorbanan. Lalu sekarang bagaimana? Kenapa berkat double tidak sampai kepada kita? Ayatnya yang ke-10, ayat 10 sampai 12. Karena kalau mereka jatuh, nah, seorang mengangkat temannya. Ya, karena kalau ada kejatuhan, kalau 2 orang, seorang bisa mengangkat. Tapi kebanyakan kalau jatuh tidak diangkat, jatuh jasmani itu, apalagi kejatuhan rohani. Lagi. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Lagi 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Iya, panas.
hangat. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kenapa berkat tidak turun? Karena sudah kehilangan kehangatan dalam nikah. Sudah dingin. Artinya dalam nikah sudah kehilangan kasih setia Tuhan. Lanjut, ayat 12. Ini yang paling hebat. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, Ya, dua orang akan dapat bertahan. ya, Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, ini kata kunci yang terhebat. Kenapa berkat dua orang tadi tidak terjadi di rumah tangga? Karena dua orang tidak diikat dengan tali 3 lembar. Apa tali 3 lembar itu, Pak Pendeta? Tali Allah Tritunggal. Itulah tali penggembalaan. Dalam pengajaran kemah suci atau Banuang Panyomba, di ruangan suci itu ada 3 macam alat. Yang pertama mesbah dupa, yang kedua pelita emas, yang ketiga meja roti sajian. Kalau diartikan masa sekarang, arti 3 alat dari Banuang Panyomba itu adalah ketekunan kita dalam 3 macam ibadah pokok dalam sistem penggembalaan. Artinya 2 orang tadi, suami dan istri, sudah selamat, tapi sayang berkatnya tidak double, malah tidak dapat berkat karena hidup nikahnya tidak di dalam sistem penggembalaan. Tidak dalam sistem penggembalaan. Bapak Ibu, saya mau beritahu, bukan sebuah ramalan. Pandemi yang sudah kita lewati sebuah sinyal menuju Amos 8 ayat 11. Menuju Amos 8 ayat 11, sebuah sinyal. Pada waktu itu kita sudah tidak boleh berhimpun di gereja, betul? Betul ya? Ibadah di rumah. Bahkan di beberapa tempat yang tidak siap dengan perangkat atau piranti lunak, speaker di gereja itu disengaja ke 4 penjuru, lalu dihotbahi, kemudian didengar oleh sidang jemaat Tuhan. Ya kalau satu kampung, kalau beda kampung bagaimana? Nah, Amos 8 ayatnya yang ke-11-12. Ini sinyal. Pada zaman pandemi, kita menghadapi kesulitan untuk mendapatkan firman. Tapi ada satu hal, nanti saya terangkan yuk. Dan Amos 8 ayat, sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Ya. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Dengarkan baik-baik ya. Jadi pandemi yang sudah kita lewati sulit sekali, menyulitkan kita, terutama untuk mencari firman Tuhan. Bagi orang yang sudah terbiasa santai, pada masa itu betul-betul kesulitan. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Lewat Tuhan memberi kecerdasan kepada manusia, menemukan teknologi digitalisasi. Jadi puji Tuhan, kemurahan Tuhan bukan pamer saja. Ibadah-ibadah kami sudah dapat diikuti melalui kanal YouTube, melalui Facebook, melalui Google Meet, Instagram, bisa tergantung dari kegerakan yang Allah kerjakan dalam hati manusia dan sudah menjadi berkat. Jadi jika ke depan ada peristiwa yang lebih hebat dari pandemi ini, selagi masih ada kanal digital, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak mengurangi rasa, sebab Allah itu omnipresent. Dia hadir di segala tempat di detik yang sama. Dia hadir di segala tempat. Tidak bisa dibatasi ruang, waktu, jarak, tempat, tidak bisa. Dia Allah omnipresent yang hadir di segala tempat yang berbeda di detik yang sama. Dan petang ini dia ada di sini dan dia membaca hati kita. Apakah kita sudah pernah
mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah diselamatkan atau belum? Roma 10, 9, 10. Roma 10, 9, 10. Roma 10, 9, 10. Roma 10, 9, 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terjadi kuasa Natal. Dalam Yohanes 1 ayat 11, tidak usah dibaca, tunjukkan saja komputer. Yohanes 1 ayat 11, sebenarnya pada waktu Natal pertama, Tuhan itu datang kepada bangsa Israel, keturunan Abraham, tapi ditolak oleh orang Israel, ditolak, tidak diterima. Sebab karena ditolak oleh orang Israel, kedatangannya tidak boleh gagal. Maka kemurahan itu beralih kepada bangsa non-Israel. Ayat 12. Boleh dibaca boleh? Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Nah, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Jadi orang Israel sampai sekarang masih belum menerima, sebagian besar masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kemurahan itu beralih kepada kita bangsa non-Israel. Diperkuat oleh kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai 32. Diperkuat dalam kitab Roma ayatnya yang ke-11, pasal 11 ayat 25 sampai 32. Tetapi kemurahan bangsa non-Israel ada batasnya. Ada batasnya. Kemurahan untuk kita bangsa non-Israel ada batasnya. Sesudah kita penuh atau genap jumlah kita menjadi tubuh Kristus, kemurahan itu ditutup oleh Tuhan. Sebab Tuhan akan berbalik kembali kepada bangsa pilihannya. Perhatikan ya, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, semoga kita adalah generasi terakhir yang menggenapkan jumlah kuota menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Bisa bilang amin? Kembali Roma 10, 9, 10. Ayo, kembali Roma 10, 9, 10. Ya, 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selamat artinya luput dari mara bahaya. Itu selamat, luput dari mara bahaya. Terus 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, ya, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu sudah selamat dengan Natal? Tidak ada yang menjawab. Berarti saya khotbah di antara roda selamat ini. Sudah selamat oleh kuasa Tuhan lewat Natal? Puji Tuhan, begitu, jangan malu-malu. Sekali lagi, apakah kita sudah selamat lewat kuasa Tuhan di dalam kuasa Natal? Amin, puji Tuhan. Begitu baru semangat, kita sudah selamat, bahkan sudah diberkati Tuhan. Tapi ke depan jangan sumut-sumut ya, kalau diajak untuk merayakan Natal, berkorban. Kita buktikan nanti. Ya, baik, puji Tuhan. Ada pandangan alasan yang pertama tadi ya, alasan yang kedua, mengapa harus terjadi Natal. Mari kita baca. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia. Kejadian pasalnya yang ke-1. Kejadian pasal 1 ayat 26. Silakan. Berfirmanlah Allah, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, dan burung-burung di udara, ya, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, alasan yang kedua. Tadi alasan yang pertama manusia
dengan manusia berdosa dengan segala keadaannya tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa, dari maut. Makanya Tuhan datang ke dunia ini. Yang kedua, Tuhan tidak rela manusia yang diciptakannya menurut rupa dan gambarnya itu binasa selama-lamanya. Jadi rupa kita ini sebenarnya seperti rupa Tuhan. Pada awal penciptaan, rupa kita ini dibuat seperti rupanya Tuhan. Kemudian rupa itu hilang karena Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 17, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan. Manusia yang serupa dengan Allah berubah rupanya menjadi seperti rupa binatang. Ini Pak Pendeta Natal kok ya bilang-bilang manusia binatang, betul, nanti saya akan buktikan. Pandangan Alkitab tentang orang berdosa atau pandangan Tuhan tentang orang berdosa ada 7 atau 8, tapi saya satu saja saya terangkan. Di ayat yang lain mengatakan manusia itu seperti rumput, kemudian seperti bunga rumput, seperti kain lara, manusia seperti uap, manusia seperti bayangan, manusia itu seperti nanti ya seperti hewan yang saya akan terangkan. Ada 7 paling kurang itu. Ya baik, itulah sebabnya Tuhan tidak rela manusia yang sudah diciptakan menurut gambarnya ini binasa selama-lamanya. Alasan yang ketiga, Keluaran pasalnya 33. Keluaran pasal 33, alasan yang ketiga, Keluaran 33, langsung ayatnya yang ke 19 sampai ayatnya yang ke 20. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di hari depanmu dan menyerukan namamu dan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang akan kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Alasan yang ketiga, kalau Tuhan datang ke dalam dunia dengan membawa seluruh atribut kealahannya yang serba maha kuasa, maha mulia, maha hebat, itu dia bawa, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa bertahan menghadapi Tuhan, alias MATI, mati. Seandainya Tuhan Natal datang ke dunia kali yang pertama dengan membawa segala maha-mahanya menghadapi orang berdosa, kita semua pasti mati. Atau sekarang ini dia datang dengan segala kemuliaannya, di sini semua kita mati. Makanya dia harus menanggalkan seluruh atribut kealahannya di sorga. Dia datang menjadi sama seperti manusia, hanya tidak berbuat dosa. Apa pandangan Tuhan kepada manusia yang tadinya diciptakan menurut rupa dan gambarnya? Setelah itu dia, Kejadian pasal 3, dia jatuh dalam dosa. Tadi sudah saya katakan Yesaya 40, manusia seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Kitab Yakobus pasal 4, manusia seperti uap. Ada yang mengatakan dalam kitab Mazmur manusia seperti angin. Kitab Ayub mengatakan manusia seperti bayangan, seperti debu. Ada banyak, ada 7 paling kurang itu pandangan Tuhan terhadap orang berdosa. Tapi yang saya mau katakan hari ini, kita baca Mazmur 49. Yuk, Mazmur 49 ayatnya yang ke-13. Tetapi dengan segala kegemilangannya, ayo. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayatnya yang ke-21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, manusia yang berdosa di hadapan Tuhan sama dengan hewan.
Ya hewan itu macam-macam, ada anjing, ada babi. Yang paling banyak di kampung anjing babi. Kenapa begitu? Karena hari penciptaan manusia bersamaan dengan hari penciptaan binatang, hari ke-6. Tuh, jadi hewan dulu diciptakan, babi, anjing, binatang-binatang melata itu diciptakan duluan, baru manusia puncaknya. Sebab itu manusia berdosa siapapun, kalau hidupnya tidak ditebus, dia sama dengan binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Kalau binatang itu hewan, saya punya anjing, kebetulan ada 5 anjing saya. Anjing itu tahu kok teman sejenisnya. Oh ini jantan, ini jantan, dia tahu. Ini betina, ini betina. Tapi manusia tidak tahu. Kalau sesama jenis laki-laki, dia bisa kawin itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kawin homoseksual, lesbian. Itu manusia. Kalau tidak disucikan hidupnya, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk dari binatang. Saya buktikan lagi ayatnya, Pengkhotbah pasal 3 18, lebih ngeri lagi nih. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 20 ya, baik. Tentang anak-anak manusia, tentang anak manusia, aku berkata dalam hati, ya, Allah hendak menguji mereka, ya, dan memperlihatkan kepada mereka, ya, bahwa mereka hanyalah binatang. Bahwa mereka hanyalah binatang. Jangan saudara tuduh saya Natal maki-maki orang dengan binatang ya, tidak. Firman Tuhan yang mengatakan. Tapi saya ingin hari ini kita dapat merasakan dan mengalami kuasa Natal Tuhan, yaitu kuasa yang sudah menyelamatkan kita, menebus, memperdamaikan kita, supaya yang dulu kita kehilangan gambar Allah, sekarang dikembalikan gambar Allah kepada kita. Teruskan, ya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Terus, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Terus, kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Ya, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Ya. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. 20, kedua-duanya menuju suatu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ya. Jadi manusia kalau sampai tidak ada Natal, Tuhan tidak datang pertama kali, peristiwa yang terdahsyat itu, maka kondisi kita sampai detik saya khotbah ini sama dengan binatang. Dulu manusia waktu jatuh dalam dosa di Taman Eden, begitu jatuh dalam dosa langsung telanjang. Memang sebenarnya mereka telanjang sebenarnya, tapi tidak merasa bahwa mereka telanjang karena ada pakaian kemuliaan. Tapi begitu mereka jatuh dosa langsung wah telanjang, melambe kalau bahasa bos, langsung lari sembunyi di kusu-kusu. Apalagi waktu dengar langkah Tuhan, srek, wah lari kabur. Ya, mereka membuat penutup aurat, siapa tahu dari daun apa ya dibuat cawatnya ya? Hah? Pohon ara. Pohonnya daun ara. Begitu dia kering, krecek, robek, bikin lagi. Kan banyak toh. Makanya pohon ara itu terkenal sekali daunnya ya. Mulai di Taman Eden, terkenal daunnya zaman Yesus, terkenal daunnya, buahnya jarang. Nanti akhir zaman baru dikasih tahu. Perhatikan kalau pohon ara sudah mulai melembut, tunas-tunas muda mulai muncul, perhatikan waktunya sudah dekat. Itu. Baik, saya tidak bicara masalah itu dulu. Saya bicara manusia yang berdosa, yang sudah telanjang, bahkan telanjang seperti anjing dan babi yang tidak tahu malu. Kalau ada anjing sini telanjang tuh, dia jangan tahu malu. Begitu banyak orang yang keadaannya semacam ini, merayakan Natal tapi belum mengalami pakaian kemuliaan. Titus 1 ayat 16. Beberapa ayat lagi ya, sabar ya. Sabar, kan kita mau merasakan Natal toh, merasakan puasa Natal ya. Baik, ayo. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, mereka mengaku mengenal Yesus, tetapi dengan perbuatan mereka, ya, mereka menyangkal Dia. Oh, mengaku percaya Yesus, mengenal Yesus,
tapi perbuatannya jahat. Terus Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, banyak orang mengaku mengenal Yesus, bahkan merayakan Natal berkali-kali, tapi tetap jahat. Mulutnya jahat, di rumah tangga jahat, di masyarakat jahat, sama dengan jadi penjahat, tidak bertobat. Tapi puji nama Tuhan, petang ini kita yang boleh hadir di sini, kita merasakan kuasa Natal Tuhan Yesus Kristus lewat berita Natal ini, berita yang terbesar, lebih hebat daripada penciptaan langit dan bumi, sebab Dia pencipta itu menanggalkan seluruh atribut kealahannya hanya untuk menjumpai kita yang sudah telanjang, bahkan seperti anjing babi. Betul, manusia berdosa seperti anjing babi. Saya buktikan ayatnya, betul ini, betul. Yang pertama dalam kitab Injil Matius pasal 15 mulai ayat 21, itu judulnya perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begini, waktu Yesus ada di Sirofenisia, itu daerah Kanaan itu, datanglah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu bukan orang Israel. Tuhan tolong, anakku dirasuki setan. Tuhan tolong, anakku dirasuki setan. Tuhan tolonglah aku, anakku dirasuki setan. Tuhan tolonglah aku, anakku dirasuki setan. Tuhan jawab, aku datang diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Tuhan tolonglah aku, anakku dirasuki setan. Tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing. Betul kan? Betul kan? Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, tapi anjing itu mau makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betul kan? Orang berdosa kan di hadapannya seperti anjing. Tapi anjing kalau sudah di RW enak kan? Ya, disitu kan. Bagi yang bebas makan boleh. Ya begitu, seperti anjing. Bahkan telanjang dan tidak tahu malu. Bahkan sampai di mimbar ini pun bisa ada anjing hidup jatuh. Anjing itu 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing dan babi. Babi itu orang yang berdosa seperti anjing dan babi. Yuk, 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saya mohon maaf karena sebentar aja mohon kasih, yang nanti teringat ini ya. Jadi orang berdosa itu telanjang, tidak tahu malu. Dulu Adam dan Hawa masih tahu malu dulu. Begitu telanjang langsung lari semuanya ke tempat kusu-kusu untuk mencari daun ara. Sekarang berbuat dosa malah terpingkal-pingkal, tertawa-tertawa. Apalagi dosa zaman sekarang, yaitu dosa zaman Nuh dan zaman Lut terulang kembali. Apa itu dosa zaman Nuh? Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Kemudian dosa zaman Lut, Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Yaitu hampir sama dosanya. Yang pertama dosa makan minum dan kawin mengkawinkan. Itu terulang akhir zaman ini, Lukas 17. Tunjukkan saja komputer. Begitu. Dosa makan minum, mulai merokok, mabuk, narkoba. Ujung-ujungnya dosa seks dengan segala ragam dan jenisnya. Seks sesama jenis tadi sudah saya katakan, homoseksual, lesbian, seks pada diri sendiri, seks dengan binatang, kawin campur, kawin cerai, kawin mawin, poligami, poliandri, poliamori, kawin dengan arwah, kawin dengan benda mati, dengan robot. Ada sekarang kawin dengan robot, cari sendiri di Google. Kawin dengan arwah. Kalau poliamori mungkin ada yang belum tahu. Poliamori itu suami istri masih terikat rumah tangga, masih terikat nikah, tapi masing-masing membawa pasangannya ke dalam rumah, hidup bersama-sama satu rumah. Seumpama istrinya, Pak, saya kok kamu cinta sama saya? Oh, cinta, Ma. Kalau kamu cinta, saya juga
ingin meminta suatu permintaan. Apa itu? Saya kok punya teman ingin saya bawa ke rumah itu. Oh, boleh. Kebetulan saya juga punya teman wanita yang saya cintai. Boleh. Hiduplah mereka satu rumah. Ini gaya hidup sekarang, poliamori namanya. Entah apa lagi akan terjadi sesudah ini. Dan ini nyata dipublikasikan secara vulgar lewat dunia maya. Makanya saya selalu berdoa untuk jemaat dan kaum muda yang dipercaya kesalahan, khusus untuk pergaulan lewat dunia internet, lewat Facebook, Instagram, apalagi itu, apalagi Twitter, lewat WhatsApp bisa juga, macam-macam. Nah, hati-hati, ya, setan masuk untuk menghancurkan hidup kita dan nikah kita. Dulu sebelum ada handphone, ibu-ibu rajin memasak, bangun pagi rajin memasak. Kalau suaminya kerja, ya di rumah memasak. Sekarang lain, suaminya kerja, dia sibuk. Apa? Status TikTok. Suaminya pulang dari kebun, sayur pun tidak dimasak. Sore-sore begini biasanya datang ke rumah tetangga. Tok. Saya masak itu, ya aku. Ada menu, sekodi, bau, inau. Kenapa kita belum memasak? Sekali suaminya masih maklum, 2 kali masih maklum, 3 kali gagang pacul. Baru terjadi tadi soe padahal bukan karena soe. Hati-hati loh dunia maya. Dulu setia, sekarang wah banyak perselingkuhan terjadi, macam-macam ya. Hati-hati. Itulah sebabnya petang ini Tuhan merindukan supaya kuasa Tuhan lewat berita Natal yang terhebat itu menjadi pengalaman hidup kita petang ini, yaitu kuasa kita diselamatkan dari dosa kita oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berapa kali diizinkan Tuhan mengalami atau melayani seorang yang sudah sakaratul maut, orang yang dekat dengan kematian, sudah mau mati, ya. Kebetulan keluarganya percaya dan saya dipanggil untuk mendoakan yang sudah sakaratul maut. Apa yang terjadi? Guru saya mengajar, orang kalau sudah sekarat matanya tertutup, tidak bisa dibuka matanya, napasnya tersengal-sengal, karena semua dipasang selang. Tapi guru saya mengajar, telinganya masih bisa dengar, betul itu. Sebagai baton saya bisik di telinganya, saya hentar, saya mintakan doa pengampunan kepada Tuhan. Napasnya tersengal-sengal. Setelah itu kemudian reda, kemudian berangkat dengan damai. Tapi yang saya mau katakan bukan itu. Jangan kita menunggu saat sudah sakaratul maut baru mau percaya Yesus. Waktu masih kuat, sehat, gereja itu untung kalau didatangi seminggu 2 kali, setahun sekali. Apa itu pendeta? Kalau khotbah pelama sekali. Suara semua dibilang, dari dapur sampai ruang tamu dia bilang semua. Saya bilang kepada sidang jemaat Tuhan, untung saudara punya gembala cerewet. Sebab di dalam Alkitab ada gembala tidak bisa menggonggong, seperti anjing bisu. Datang binatang makan domba, dia diam-diam. Datang pencuri makan domba, dia suruh malam. Tapi kalau gembala seperti anjing penjaga yang suka menggonggong, itu anjing yang benar itu. Dulu saya pernah dihina, dasar pendeta anjing, sakit hati saya itu. Karena belum ngerti, ternyata gembala itu adalah anjing. Tapi nyari jangan pulang tanpa gembala sudah anjing ya. Yesaya 56 ayat 9, supaya semua tahu ya. Baik, Yesaya 56 ayat 9. Hai segala binatang di padang, ya. Hai segala binatang di hutan, ya. Datanglah untuk makan, ya. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Nah,
Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Saudara pernah pelihara anjing bisu? Saya pernah. Anjing saya nggak bisa gonggong. Saya pikir waktu itu karena belum waktunya gonggong, sudah besar kok nggak bisa gonggong. Betul ini saudara. Ada orang yang cuma begitu dia nak gonggong. Terus Tidak tahu menyalak, tidak menggonggong. mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Ya, Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. ya. Dan orang-orang itulah gembala-gembala. Dan orang-orang itulah gembala-gembala Yang tidak dapat mengerti. ya. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tidak ada yang terkecuali. Jadi cocok gembala itu sama dengan anjing? Cocok. Tapi anjing penjaga, makanya kalau ada gembala suka menggonggong, suka apa namanya itu? Ya tadi itu menggonggong. Kasih makan baik-baik. Jangan resolusi usir gembala, itu bodoh tuh jemaat begitu. Gembalanya itu buat banyak kencang, tajam, diurapi kok malah. So yang begini kita orang tidak suka ini gembala ini. Sedikit bicara mau, sedikit bicara ini. Saudara menggonggong, bukan gembala menggonggong. Senang. Orang tua juga begitu. Kalau ada orang tua yang cerewet soal ibadah, kaum muda itu keuntungan. Betul. Kalau ada orang tua yang cerewet soal ibadah, anaknya tidak ibadah dimarah-marah. Kaum muda, berterima kasih kepada Tuhan. Itu orang tua jempolan. Sebab banyak orang tua yang hanya bisa memfasilitasi anaknya secara jasmani, tapi tidak bisa yang rohani. Puji Tuhan kalau bisa kedua-duanya ya. Puji Tuhan. Yang tidak bisa yang rohani jangan dibenci, doakan. Harus bergembala kita supaya ada anjing yang menggonggong kita. Itulah gembala dengan nasihat lewat firman yang tajam untuk menyucikan kita. Amen. Itu anjing yang menggonggong. Orang tua kalau anaknya malas kebaktian, mau ibadah. Mama, kapindo mo yaku mama, mama. Tojo yaku mama, lose yaku. Jangan. Sudah itulah berkatnya kita dari Tuhan. Daripada kita tidak ibadah, orang tua diamin. Karena orang tuanya juga tidak suka ibadah. Klop semua. Pergi ibadah, tidak mau. Kenapa? Sedangkan papa dan mama tidak ibadah, suruh orang ibadah. Tapi kita petang ini bukan bermaksud Tuhan mau mempermalukan kita, tapi Tuhan mau mengingatkan keadaan kita yang perlu untuk disucikan dan ditebus. Tinggal satu yang Tuhan tunggu dari kita, pengakuan kita yang jujur kepada Tuhan tentang keadaan kita tadi seperti binatang. Tuhan, tinggal gitu, di Natal ini saya berterima kasih. Saya mendengar firman seperti ini. Saya tidak sedang dipermalukan, tapi saya sedang dinasihati oleh Tuhan. Dan saya harus jujur bahwa itulah keadaan saya yang sebenarnya. Kehidupan seperti anjing dan babi. Kalau babi dikasih mandi, kembali berubah. Anjing muntah kembali di jilat. Itulah manusia yang berdosa kalau tidak ditebus, tidak disucikan oleh Tuhan. Syukur ada Natal, syukur ada berita Natal. Kalau tidak, maka tidak ada yang selamat. Syukur ada berita Natal. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa Natal lagi. Mudah-mudahan 2 tahun lagi masih bisa lagi. Tapi kalau sudah tidak bisa, tidak apa-apa. Karena kita sudah merasakan, mengalami kuasa Tuhan lewat Natal. Apa itu? Kuasa keselamatan. Amen. Satu lagi yang terakhir, peristiwa terbesar yang terakhir, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali. Saya buktikan dulu ya, kedatangannya pertama kali dia sudah naik ke surga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat dari ayat 1 boleh juga ya. Ya. Yohanes 14
Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuannya untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita orang semua. Menyediakan tempat bagi kita semua. Terus, Dan apabila aku telah pergi ke situ Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali aku akan datang kembali. dan membawa kamu ke tempatku, Ini yang kita tunggu. Akan membawa kita ke tempatnya. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, tapi bukan Natal ini ya. Kalau yang tadi sudah Natal sudah. Pertanyaannya jawab dalam hati, apakah dengan merayakan Natal, peristiwa terbesar tersebut, kita sudah selamat atau belum? Tidak usah dijawab, tapi jawab dalam hati sendiri ya. Kalau belum selamat, malam ini bisa. Bisa. Malam ini bisa langsung selamat. Betul, sedangkan pencuri yang di sebelah Yesus, betul lah. Hari ini juga engkau bersama aku di mana? Di Firdaus. Oh, kalau begitu berarti biar tidak percaya, tidak bertobat, tidak dibaptis, yang penting percaya pada akhir ya. Kamu salib dulu, mau nggak kamu disalib? Saya bilang gitu sama mereka. Kalau supaya kamu hari ini bersama aku di Firdaus, digantung dulu kau disalib 9 jam. Nggak mau lah, kalau nggak mau jangan begitu. Itu peristiwa itu adalah nilai nubuat di situ. Artinya jalan keselamatan satu-satunya yang paling pintas hanya lewat kayu salib. Tidak ada cara yang lain. Semoga kita bisa mengerti. Ya, teruskan. Dan kemana aku pergi, Ya. kamu tahu jalan ke situ. Ya, Kata Thomas kepadanya, ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah Akulah jalan jalan. dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui Malam aku. ini kita semua sudah percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sudah berjalan pada jalannya Yesus? Pertanyaannya, apakah kita sudah berjalan pada jalannya Yesus? Yang terakhir saya katakan malam ini, mengakhiri khotbah saya, Kristen itu bukan agama. Karena kita tinggal di negara Indonesia, Kristen dijadikan identitas kita. Di KTP kita agama Kristen. Ya betul kan? Kalau nggak begitu ya kita tidak sah secara hukum. Tapi sebenarnya Kristen itu bukan agama, tapi dijadikan bagian identitas keagamaan kita di negara ini. Kalau di negara luar tidak dipakai, tapi di negara kita dipakai, karena itu memang landasan hukumnya ada. Dan kita tidak boleh hapus begitu. Tapi sebenarnya Kristen itu bukan agama. Perhatikan ya, Kristen mula-mula disebut di Antioquia. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke berapa itu, 16 ayat 30 ayat 14. Itu di Antioquia itu ditunjukkan kepada pengikut Yesus. Jadi arti Kristen adalah suatu perjalanan rohani bagi kita dalam mengikut Yesus sampai kita dinyatakan sama seperti Dia dalam kesucian dan kesempurnaan. Itu Kristen. Suatu perjalanan rohani mengikut Tuhan Yesus sampai dinyatakan kita sama suci, sama sempurna seperti Yesus. Itulah Kristen, bukan Nasrani, bukan Nasrani. Karena Nasrani berasal dari, diambil dari kata Nasaret. Karena asalnya Yesus dan Nasaret, pengikutnya katanya Nasrani, bukan. Tapi Kristen adalah suatu perjalanan rohani mengikut Yesus sampai kita dinyatakan menjadi sama suci, sama sempurna seperti Yesus. Namanya saja perjalanan. Ada kalanya jalan naik, jalan turun, berliku, terjal. Betul kan? Betul kan? Tapi di tengah jalan itu, di perjalanan Tuhan tidak pernah
berkata, aku biarkan kamu sendiri. Tidak. Sekalipun engkau melewati api, menyeberangi sungai banjir, kata kitab Yesaya, aku akan menggendongmu. Tetapi lihat langkah terakhir, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di ruas jalan terakhir di depan pintu, ada begitu banyak orang ditolak sebab tidak melakukan kehendak Bapa. Banyak yang ditolak. Seandainya waktu itu Tuhan bilang, kamu boleh masuk melalui pintu ini asalkan kamu telusuri lagi jalanmu yang pertama menurut saya. Oh, saya mau. Seandainya saya ditolak waktu itu, disuruh ikuti jalan yang pertama, saya ikut Yesus, mau saya. Tapi tidak begitu. Tidak begitu. Ya, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan itu sudah di depan pintu. Kata Tuhan Matius 7 ayat 7, kalau sudah di depan pintu, tinggal satu yang kita lakukan hari ini. Apa? Mengetuk pintu. Dalam Wahyu pasal 3 kepada jemaat Laodikia yang terakhir, bahwa Yesus sudah datang di depan pintu, mengetuk-ngetuk, tok 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 tok. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan mendapatkan mereka dan makan bersama dengan mereka. Tapi kenapa jemaat Laodikia tidak membukakan pintu bagi Yesus? Sebab telinganya sudah disumpal dengan daging, tuli. Perkara-perkara dunia sudah menyumpal pendengaran secara rohani, sampai suara Yesus tidak terdengar lagi. Dan Yesus berlalu dari pintu itu, pintu hati, dia pergi ke pintu yang lain, mengetuk pintu. Tapi petang ini saya percaya kok, Bapak Ibu telinganya tidak ada yang tuli, telinga rohani ya, dan kita mendengar suara Tuhan mengetuk pintu. Tak tak tak, siapa itu? Ya, gue Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ya, sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan kornya saja. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kita tutup mata semua, tidak usah lihat siapa-siapa. Biarkan Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Segalanya bagiku.
kuasa Natal Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Denganmu. Dudukan kepala. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Percayalah, 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 percaya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat menyelamatkan jiwa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Denganmu. Saya teringat dengan sidang Jumat. Hamba teringat dengan sidang Jumat yang paling lemah. Oh, sebagai seorang kepala sidang, saya teringat dengan sidang Jumat. Saya ingat istri anak-anak saya, ingat keluarga saya, ingat orang tua saya. Haleluya. Ingat kakak adik, ingat ipar-ipar saya, ingat ponakan-ponakan cucu saya. Yesus, Yesus, berseru, dosa malu, dosa malu. Itu Tuhan kita, itu Tuhan kita. Jangan malu menyeru nama Yesus. Yesus, Yesus, biarkan singer yang tahu. Kita bersama, yuk kita bersama. Yesus, tolong saya. Tolong rumah tangga nikah saya. Tolong keadaan hidupku. Yesus, rasakan penderitaan. Haleluya. Ayo bersama seru Yesus. Saya hitung 1, 2, 3. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Terima kasih. Bersama kita menyembah. Haleluya, haleluya. Ayo sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib. Namamu yang berkuasa, ajaib. Nama yang hebat, nama yang hebat, nama yang berkuasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Beberapa detik saya beri kesempatan bagi kita yang hadir petang ini untuk ingat orang tua, mungkin orang tua keluarga kita, kakak, adik, ipar, ponakan, cucu. Kita ingat di hadapan Tuhan, kita sebut dalam hati dengan sebutan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Menangkan Yesus, Yesus, kuasa-Mu yang dahsyat dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu bagi kami semua. Yakinkan, seyakin-yakinnya sampai menjadi kenyataan hidup dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kuasa nama Yesus adalah kuasa di bumi dan di surga. Kami pulang dari sini petang ini Tuhan, membawa kuasa nama Yesus sampai di rumah tangga dalam ibadah pelayanan kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan menyambut Yesus yang namanya Yesus untuk kedua kali, yang waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepada Tuhan, biarlah firman menjadi kekuatan yang menopang menyokong hidup kami, memberikan kekuatan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Sekali lagi mau berdoa untuk keluarga besar Kaunang Raranta Tuhan. Apa yang sudah mereka lakukan demi terwujudnya kebaktian ini, kami tidak bisa buat apapun. Kau membalaskan berkat mulai dari kakak saya yang tertua, adik-adik, ipar-ipar, ponakan semua Tuhan, cucu-cucu semua sudah terus mengambil bagian terselenggaranya
prakarsa-prakarsa dalam kebaktian ini. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Orang tua kami khusus yang sudah tinggal sebagai janda, Tuhan, Tolong beri kekuatan, sehat, umur panjang untuk bisa bertekun dalam penggembalaan Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali, sampai garis akhir, sampai menyambut kedatangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, dan kami semua pernah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya, mulai malam ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih. Kami selesaikan ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya mengambil